Halo Sobat Pintar, semangat pagi! Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar matematika, pembulatan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu melakukan pembulatan pecahan dengan benar. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Kali ini kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan juga campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran itu artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat satuan terdekat. Kalian perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Pada garis bilangan dimulai dengan angka 0. Kemudian kalian perhatikan pecahan berikut ini. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. 6/6 itu sama dengan 1 ya. Jadi antara 0 dan 1 itu rentangnya seperti ini. Sekarang coba kalian perhatikan pecahan 5/6. Kita akan bulatkan ke bilangan bulat satuan terdekat ya. Kalian perhatikan jarak dari pecahan 5/6 ke angka 1 itu lebih pendek daripada jarak 5/6 ke angka 0. Jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1 ya anak-anak. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalnya 7/8. Agar kalian mudah dalam membulatkan bilangan pecahan ini, maka kita akan gunakan cara yang mudah, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan pembilangnya atau bagian atasnya dengan angka 2. Di sini 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 14 ini lebih besar daripada bagian bawahnya ya, yaitu 8. Sesuai dengan pedoman yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, apabila angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka 7/8 itu sama dengan 1. Nah, soal selanjutnya 2/5. Kita gunakan cara yang sama. 2 kita kalikan dengan 2. Hasilnya sama dengan 4. 4 lebih kecil daripada 5. Sesuai dengan pedoman yang tadi sudah disampaikan, bahwa apabila bawahnya lebih besar, maka pembulatannya sama dengan 0. Jadi 2/5 sama dengan 0 ya. Berikutnya 3/7. Caranya sama ya, kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di atasnya kita dapatkan angka 6, sedangkan di bawahnya angka 7. Kita lihat pedomannya ya. Di sini, angka bawahnya lebih besar daripada angka atasnya. Jadi pembulatannya 3/7 itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang kalian harus ingat adalah pedomannya. Jika bagian atas atau pembilangnya sama atau lebih besar, maka dibulatkan menjadi 1. Sedangkan apabila bagian bawahnya lebih besar daripada bagian atasnya, maka dibulatkan ke angka 0. Selanjutnya, kita akan membulatkan pecahan campuran. Pedomannya masih sama ya anak-anak, caranya pun sama. Kita akan kalikan bagian pembilang dari pecahan tersebut dengan angka 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 6 yang di atas sama dengan 6 yang di bawah ya. Kita lihat pedomannya, bahwa apabila angka yang di atas sama atau lebih besar, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Kemudian caranya adalah kita akan menjumlahkan bilangan bulatnya yaitu 2 dengan bilangan pecahannya yang setelah kita bulatkan hasilnya 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi anak-anak 2 3/6 kita bulatkan hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. 4 4/5. Caranya sama, kita akan kalikan bilangan atasnya dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8.
Nah, kita dapatkan 8 itu lebih besar daripada 5 ya. Nah, kalian harus ingat pedomannya. Apabila bagian atasnya lebih besar, maka kita bulatkan menjadi 1. Selanjutnya kita akan jumlahkan ya. Bilangan bulatnya 4 ditambah dengan pembulatan dari pecahannya yaitu 1. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Berikutnya 9 2/7. Caranya juga sama ya. Bagian atasnya kita kalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita dapatkan bilangan atasnya 4, dan di sini bilangan di bawahnya adalah 7. Nah, kita lihat pedomannya. Apabila angka yang di bawah lebih besar, maka pembulatannya sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa tuliskan 9 2/7 itu sama dengan 9 ditambah 0. Hasilnya adalah 9. Itulah cara pembulatan untuk pecahan campuran ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pecahan desimal berikut ini. Di sini terdapat bilangan desimal yaitu 3,827. Untuk 3 nilai tempatnya adalah satuan, 8 per sepuluhan, 2 per seratusan, dan 7 adalah per seribuan. Sekarang kita akan melakukan pembulatan pecahan desimal. Aturannya adalah jika bilangan yang dimaksud 0, 1, 2, 3, dan 4, maka kita bulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Kemudian jika bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita bulatkan ke atas ya, yaitu sama dengan 1. Sekarang coba ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke satuan terdekat. Contohnya adalah sebagai berikut, 2,4. Kita lihat satuannya adalah 2. 4 ini adalah persepuluhan ya. Nah, jika kita akan mengubah pecahan desimal ini ke satuan terdekat, maka kita lihat angka persepuluhannya, yaitu 4. Nah, sesuai dengan aturan bahwa angka 4 kita bulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Jadi 2,4 itu sama dengan 2,0 atau sama dengan 2. Berikutnya bilangan 3,6. Kita akan bulatkan ke satuan terdekat ya. Di sini satuannya adalah 3. Kemudian kita lihat bilangan persepuluhannya yaitu 6. Nah, seperti aturan yang tadi sudah disampaikan bahwa angka 6 itu jika dibulatkan, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Jadi 3,6 itu sama dengan 4,0 atau sama dengan 4. Contoh selanjutnya 4,5. Nah, kita lihat bilangan satuannya adalah 4 dan bilangan sepersepuluhnya yaitu 5. Jika kita akan membulatkan ke satuan terdekat, maka kalian lihat sepersepuluhannya. Di sini angkanya adalah 5. Sesuai aturan bahwa 5 itu jika dibulatkan, kita bulatkan ke atas atau sama dengan 1. Jadi 4,5 itu sama dengan 5,0 atau sama dengan 5. Nah, itulah pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat ya. Berikutnya, ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke persepuluhan terdekat. Contoh soalnya adalah 2,43. Kita lihat persepuluhannya itu adalah angka 4, sedangkan perseratusannya itu adalah angka 3. Kita lihat aturannya bahwa angka 3 jika dibulatkan, maka dibulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Jadi 2,43 itu sama dengan 2,4. Berikutnya 3,67. Kita lihat persepuluhannya itu sama dengan 6 dan perseratusannya itu adalah 7. Angka 7 kita lihat aturannya ya. Angka 7 ini jika dibulatkan maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Artinya bilangan yang di depannya itu akan bertambah 1. Jadi 3,67 itu sama dengan 3,7. Soal berikutnya 5,75. Kita lihat persepuluhannya adalah angka 7 ya. Kemudian perseratusannya itu adalah angka 5. Kita lihat ya aturannya bahwa angka 5 ini apabila dibulatkan maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Itu artinya angka di depannya akan bertambah 1. Jadi 5,75 itu sama dengan 5,8.
Itulah cara pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Contohnya adalah 2,463. Kita lihat di sini perseratusannya adalah angka 6. Bilangan perseribuannya yaitu angka 3. Angka 3 bila dibulatkan, maka dibulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Jadi 2,463 itu sama dengan 2,46. Soal berikutnya 3,675. Kita lihat perseratusannya itu adalah angka 7. Nah, di belakangnya yaitu perseribuan angka 5. Lihat aturannya, angka 5 ini apabila dibulatkan, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1, sehingga bilangan yang di depannya itu bertambah 1 ya. Jadi 3,675 jika dibulatkan ke perseratusan terdekat, maka menjadi 3,68. Soal selanjutnya 5,789. Perhatikan bilangan perseratusannya, yaitu 8. Bilangan perseribuannya adalah angka 9. Sebagaimana aturan yang sudah disampaikan tadi bahwa bilangan 9 apabila dibulatkan, maka dibulatkan ke atas ya, atau sama dengan 1. Jadi, menambah bilangan yang ada di depannya. Sehingga 5,789 jika dibulatkan ke perseratusan terdekat, hasilnya adalah 5,79. Nah, itulah cara pembulatan pecahan desimal ke perseratusan terdekat ya anak-anak. Sekarang pembulatan pecahan persen. Untuk aturan dalam pembulatan pecahan persen itu masih sama ya anak-anak. Jika bilangannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Sedangkan jika bilangannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas atau sama dengan 1. Sehingga akan menambah bilangan yang ada di depannya. Contohnya sebagai berikut, 18%. Kita lihat ya, di sini bilangan satuannya yaitu 8. Angka 8 jika dibulatkan, maka dibulatkan ke atas yaitu 1, sehingga akan menambah bilangan yang ada di depannya. Jadi 18% itu sama dengan 20%. Berikutnya 73%. Kita lihat bilangan satuannya adalah 3. Sesuai dengan aturan, maka bilangan 3 ini jika dibulatkan, kita bulatkan ke bawah ya, atau sama dengan 0. Sehingga bilangan yang ada di depannya itu tetap. 73% ini jika dibulatkan, maka menjadi 70%. Contoh selanjutnya 87%. Kita lihat bilangan satuannya yaitu 7. Nah, sesuai aturan bahwa 7 apabila kita bulatkan, maka pembulatannya ke atas ya, atau sama dengan 1, sehingga menambah bilangan yang ada di depannya. Nah, jadi 87% itu kita bulatkan menjadi 90%. Itulah pembulatan pecahan persen ya anak-anak. Mudah sekali bukan? Sekarang saatnya kita berlatih. Lakukanlah pembulatan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen berikut ini. Yang pertama, bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nah, ini adalah soalnya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, bulatkan pecahan desimal berikut ini ke satuan dan persepuluhan terdekat. Contohnya, untuk nomor 1, pecahan desimalnya 1,62. Pembulatan ke satuan terdekatnya yaitu 2, sedangkan pembulatan ke persepuluhan terdekatnya yaitu 1,6. Nah, ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Selanjutnya yang ketiga, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Silahkan kerjakan soal-soal ini dengan teliti, tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.